Shalom Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Sehat-sehat ya semuanya? Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih, penyertaan dan kuasa-Nya yang sempurna dalam hidup kita. Dan Tuhan memberikan satu sukacita yang abadi yang membuat kita kuat dan tetap dapat bersukacita dalam segala situasi. Kita nyatakan sama-sama ya ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Guru dan anak-anak, kita siapkan hati kita. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita nyatakan bersama-sama bahwa hanya Dialah juru selamat kita. Yesus, Engkau juru selamat. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan
kami serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca di dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Adapun firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul keramahan. Sebelum kita lebih lanjut lagi mendengar firman Tuhan ini, baik mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan buat pimpinanmu, berkat-Mu yang senantiasa Kau nyatakan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, jamah setiap hati pikiran kami, buka pikiran kami agar kami mengerti. Terlebih Tuhan, jamah setiap hati kami agar kami dapat melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenarannya, yaitu tentang keramahan. Kenapa hal ini menjadi suatu hal yang penting? Kita tahu beberapa waktu ini ya, demo yang terjadi di mana-mana itu membuat kerusuhan dan kemudian menghancurkan berbagai macam properti. Sungguh sangat disayangkan. Terkadang kita bisa melihat padahal Indonesia itu terkenal dengan ramah tamahnya. Oleh sebab itu kita sebagai generasi muda, biarlah kita senantiasa terbuka dengan kebenaran firman-Nya dan tentunya bertindak hati-hati. Terlebih lagi dikatakan firman Tuhan di sini ya, dalam Efesus pasal 4 ayat 32, tetapi hendaknya kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi menjalani kehidupan Kristen itu bukan hanya sekedar mentaati sejumlah larangan, tetapi juga berusaha mengembangkan sejumlah kebajikan yang positif. Di antaranya yaitu keramahan. Karena firman Tuhan jelas katakan demikian, hendaknya kamu ramah seorang terhadap yang lain. Kata kerja yang dipakai tentunya membuktikan bahwa dikatakan teruslah membuktikan keramahanmu itu. Kepada siapa? Kepada setiap orang. Kepada siapa? Kepada tetanggamu. Kepada siapa? Kepada teman-temanmu. Kepada siapa? Kepada orang tuamu. Kepada siapa? Kepada teman-temanmu. Kepada semua orang yang kita temui dan di mana saja, dan itu akan menjadikan berkat bagi kita sendiri. Wisatawan mancanegara ya selalu punya kisah yang unik tentang Indonesia ini. Termasuk Miss Universe yang rupanya kagum akan keramahan orang Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh seorang ya bernama Anidia Kusuma ya, seorang putri Indonesia dan juga dia finalis daripada Putri Universe ya, Miss Universe tahun 2015. Dia bercerita ini di Detik.com, dia mengatakan demikian. Ia sempat mengajak teman-temannya ya, sama finalis Miss Universe tahun 2015. Jadi pada tahun 2018 ya, dia mengajak teman-temannya itu liburan ke Pulau Seribu dan Bali. Kala itu 14 finalis Miss Universe ya, begitu diajak menikmati keindahan alam Indonesia secara langsung, sungguh mereka begitu terpukau dengan keindahan alam kita. Dan terlebih lagi, mereka justru takjub dengan keramahan orang-orang atau masyarakat Indonesia. Selama diajak sama dia ya, sama Anindia ini ya, mereka begitu terpukau dengan keadaan yang ada, apalagi keadaan orang-orang yang ada di Bali, di Pulau Seribu, menyapa para turis tadi dengan sangat baik sekali. Dan apa yang luar biasa, Anidia bercerita bahwa saking kagumnya dengan Indonesia, salah seorang finalis Miss Universe dari Inggris itu, dia datang lagi ke Indonesia beberapa saat, kemudian tinggal menetap di Pulau Bali untuk beberapa saat. Dan rupanya di balik hal itu dia juga bercerita kepada teman-temannya mengenai keadaan Indonesia dan orang-orang yang ramah. Dari semuanya itu dia katakan dia, orang Inggris ini jatuh cinta dengan budaya Pulau Bali dan juga orang-orang yang ada di sana ya. Berbicara juga mengenai orang-orang Indonesia yang ramah-ramah seperti itu. Teman-teman, rupanya keramahan ini berdampak luar biasa ya kepada wisata yang ada di Pulau Bali juga Pulau Seribu ya. Tentunya juga keramahan ini akan berdampak juga buat kita. Di mana? Dalam pekerjaan kita, di mana? Besok dalam usaha kita.
Coba suatu ketika Anda ya, kita sekalian mungkin masuk ke sebuah toko ya. Masuk ke sebuah toko itu kita mungkin dicuekin aja ya. Atau mungkin pekerjanya di situ menyapa kita dengan ketus ya, mukanya ketus, suaranya nggak enak. Kira-kira teman-teman mau kembali lagi ke toko itu? Saya yakin kita tidak akan kembali ya, mungkin keluar dari toko itu dan marah-marah juga ya, dengan sikap yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu memang keramahan itu sangat penting sekali dimanapun kita berada. Engkau sebagai pelayan Tuhan, engkau juga belajar untuk memperlakukan sidang jemaatmu, belajar untuk memperlakukan mungkin teman-teman dalam pelayananmu dengan baik. Mereka tentunya akan banyak suatu perubahan. Rasul Paulus mengajarkan hal ini kepada jemaat di Efesus, agar mereka itu bersikap ramah. Sebagai orang Kristen, orang yang telah percaya Kristus, jangan sikapnya ketus kepada orang lain, tetapi bersikaplah ramah, sehingga seluruh orang tidak bisa menyangkal bahwa orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang ramah ya. Nah, kemudian hal yang kedua yang diajarkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, dikatakan selain bersikap ramah juga ya, terkandung di dalamnya itu sikap penuh kasih mesra ya. Penuh kasih mesra di dalam firman Tuhan ini mengajarkan bahwa sebenarnya memiliki arti seorang yang berhati lembut atau friendly ya, penuh perhatian dengan orang lain. Jadi orang yang berhati lembut itu dikatakan orang yang sebenarnya gampang untuk ditegur, gampang mungkin menerima nasihat. Seorang yang dikatakan it's okay ya, mungkin ada masalah apa dikatakan friendly aja lah. Istilahnya dia tidak terlalu mempermasalahkan mungkin masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. Artinya bukan berarti dia cuek, tetapi dia bisa menerima keberadaan orang lain itu apa adanya. Dari hal ini kita bisa bersyukur sebenarnya firman Tuhan mengajarkan kita sebenarnya penuh dengan kasih mesra. Orang yang tidak mudah marah ya, dalam situasi tekanan apapun juga tidak mudah marah ya, tidak mudah marah. Jadi dari hal ini kita bisa belajar ya, bahwa sebenarnya kita diajar juga mengenai hal ini, yaitu bersikap penuh dengan kasih mesra, artinya berhati lembut, friendly ya, bersikap baik, penuh perhatian dengan orang lain. Pak Andre yakin ya, semua kita juga mungkin yang namanya perhatian, kita juga butuh perhatian ya. Dimanapun kita berada, mungkin suatu ketika kita butuh juga untuk disapa. Kita butuh mungkin untuk diperkenalkan dengan orang lain. Kita butuh berkomunikasi dengan orang lain. Nah, firman Tuhan juga ajarkan kepada kita seperti ini. Apa yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan itu terlebih dahulu kepada mereka. Sama seperti kalau kita sedang berkaca di cermin. Gerakan apa yang kita buat, itu juga yang akan kita lihat. Pantulan yang terjadi di dalam cermin seperti itu. Nah teman-teman, seringkali kita belajar jangan menuntut orang lain ini itu dan sebagainya, tetapi dikatakan kita lakukan itu terlebih dahulu, sehingga mereka juga akan memancarkan hal yang sama dalam kehidupan kita. Dari hal ini juga kita juga belajar hal yang ketiga, yaitu dalam keramahan itu kita belajar juga untuk dapat saling mengampuni, yaitu tidak menyimpan sakit hati atau perasaan kecewa, sehingga apa yang terjadi, kita tidak mudah patah hati, atau dapat dikatakan hati kita tuh mudah mengampuni walaupun dengan kesalahan orang lain yang telah melukai atau melakukan hal yang tidak pantas kepada kita. Ada suatu kisah yang terjadi ya, suatu kisah yang terjadi tahun 1975. Kesaksian seorang bocah yang bernama Vernon itu pada akhirnya menyebabkan seorang pria bernama Jackson itu harus dipenjara karena dituduh membunuh orang lain ya. Berapa lama penjaranya? 39 tahun. Namun usut punya usut, ternyata bocah bernama Eddie Vernon itu tidak menceritakan secara utuh atau tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dia pada saat itu mungkin karena masih bocah ya, sehingga dia menutup-nutupi mungkin karena saking rasa takutnya, sehingga dikatakan cerita yang sebenarnya itu tidak diceritakan secara utuh. Pada akhirnya ini yang menyebabkan dikatakan seorang yang bernama Jackson itu dipenjarakan selama 39 tahun. Kita bisa rasakan bagaimana penderitaan Jackson ini ya, 39 tahun dipenjarakan. Kemudian Vernon tadi yang dikatakan seorang bocah itu mulai bertumbuh dewasa. Waktu dia bertumbuh dewasa itu dia mulai mengerti apa yang telah dilakukannya beberapa waktu yang lalu ya, dari kesaksiannya itu, dan dia mulai merasa bersalah, merasa tertuduh. Kenapa itu kok tidak dilakukannya dulu? Dia akhirnya kemudian
pergi ke seorang pendeta dan mengakui semuanya apa yang telah dilakukannya bertahun-tahun yang lalu. Pendeta itu menyarankan kepadanya agar dia itu jujur, terbuka, dan meminta maaf kepada Jackson atas kesaksiannya sehingga menyebabkan Jackson itu dipenjara ya selama 39 tahun. Tahun 2014 ya, saat Jackson dibebaskan dari penjara, pada saat itulah Vernon yang sudah dewasa itu datang menemui Jackson. Dan di luar dugaan pada saat itu Jackson memeluk Vernon dan mengatakan, pada saat itu Vernon mengatakan, aku minta maaf dengan apa yang aku lakukan dulu. Aku minta maaf dulu aku tidak berani bersaksi yang sebenarnya. Jadi pada saat itu Vernon ceritakan secara terbuka, dia minta maaf kepada Jackson, tetapi di luar dugaan apa yang terjadi, Jackson memeluknya dan mengatakan kepadanya, tidak apa-apa. Kita berdua itu adalah korban kejadian itu. Aku memaafkan kamu. Dan ini kukatakan secara pribadi bahwa aku mengatakan kamu. Kata pria itu kepada Vernon. Vernon pada saat itu hanya bisa menangis dan terus minta maaf. Karena apa? Dia merasa telah menghancurkan hidup seseorang karena kesaksiannya yang tidak benar. Tapi dari pengampunan yang diberikan Jackson pada saat itu, akhirnya Vernon mengalami suatu perubahan dari kehidupannya. Dia melihat bahwa Jackson yang sudah menderita seperti itu selama 39 tahun di penjara, pada akhirnya dia bisa dengan lapang dada mengampuni seorang bocah yang dulu pernah bersaksi tidak benar di persidangan. Teman-teman, dari hal ini kita bisa melihat sebenarnya kuasa pengampunan itu suatu hal yang luar biasa. Demikian juga Tuhan Yesus telah melakukan hal itu kepada kita sekalian. Waktu Yesus disalibkan, ya sebelum dia menyerahkan nyawanya, dikatakan di situ, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal kita tahu pada saat itu orang-orang ada yang meludahi dia, ada yang memukuli wajahnya, ada yang melakukan dia dengan semena-mena. Tapi Tuhan Yesus disalib itu dengan lapang dada mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka itu, karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Saudara terkasih, pengampunan itu suatu hal yang luar biasa yang harus kita lakukan. Demikian juga hal ini juga, saya yakin pada saat itu juga ada orang-orang yang pada akhirnya bertobat setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Demikian juga dengan apa yang dialami Rasul Paulus. Kita bisa bayangkan pada saat itu dia dikatakan latar belakangnya seorang pembunuh ya, membunuh orang Kristen, melakukan hal-hal yang jahat kepada orang-orang Kristen. Namun suatu ketika dalam perjalanan dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dan dia dalam peristiwa itu Tuhan Yesus berkata demikian, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus serta-merta bertanya karena dia tidak bisa melihat siapa yang berkata-kata dengan kepadanya. Dia berkatakan, apakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Serta-merta Saulus pada saat itu rebah dan menyadari kekeliruannya, kesalahannya. Tapi saudara, kita bisa melihat Tuhan Yesus mengampuni dia. Dan itulah yang membawa perubahan dalam kehidupan Rasul Paulus. Jadi seorang rasul yang mengasihi Tuhan, seorang rasul yang mengasihi sesama, seorang rasul yang mengasihi orang lain, sidang jemaat, semuanya saudara. Walaupun dia juga mengalami begitu banyak aniaya, Rasul Paulus tidak pernah mengatakan kepada mereka dengan kata-kata yang jahat, kata-kata yang kotor. Tapi dia mengatakan, sekalipun aku pernah dihina, aku pernah dianiaya, tetapi aku selalu mengucap syukur. Aku tidak pernah mengatakan hal-hal yang buruk untuk mereka. Rasul Paulus berdoa untuk orang-orang yang menganiaya. Demikian juga saudara, kita belajar ya, keramahan itu berarti kita mau senantiasa melakukannya terus-menerus dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lengah, terus berbuat baik, terus ramah satu dengan yang lainnya.
Dan itu akan menjadi suatu karakter, sehingga dimanapun kita berada, orang-orang akan senang berada dekat kalian, berada dekat kita. Dan juga dikatakan keramahan itu dapat ditunjukkan dengan kasih mesra ya. Artinya seorang yang berhati lembut, yang gampang diarahkan, dibentuk sikapnya, gampang juga dapat dikatakan mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Ambil bagian ini untuk kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Karena ini dikatakan kebajikan yang juga kita harus lakukan dalam hidup kita sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Bapa dalam jalan surga, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang telah memberkati kami, bahkan Engkau Tuhan yang telah mengampuni segala dosa-dosa kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang percaya kepadamu, menjadi orang-orang menjadi milik kepunyaan Allah. Tuhan, ajar kami juga senantiasa melakukan firman-Mu, ramah seorang terhadap yang lain. Kami boleh mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, dan kami juga mau menjadi orang-orang yang rela dibentuk, lembut hati, friendly dengan teman-teman kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian.